Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan komik Doctor Strange and Doctor Doom Triumph and Torment. Di pegunungan Himalaya ada seorang penyihir amat tua yang bernama H. Genghis. Sudah berminggu-minggu dia tidak makan. Dia hanya terus bermeditasi sambil melayang. Dia memang sedang tidak memperdulikan dunia fisik sebab berfokus pada kekuatan sihir yang sedang bergerak di realita. Asistennya memintanya makan tapi Genghis tetap menolak. Dia justru bercerita tentang pertemuannya dengan seseorang. Dulu ada seorang pria yang datang ke gua Genghis dan memintanya mengajarkan sihir. Pria itu memiliki sikap yang kasar, bahkan dia sampai menjatuhkan Genghis. Walaupun dipaksa seperti itu, Genghis tidak mau mematuhi perintahnya. Sebagai gantinya, Genghis memberitahukan suatu jalur rahasia yang akan mengarah menuju kelompok biarawan yang bisa menggunakan sihir dan sains. Berdasarkan info tersebut, sang pria pun pergi meninggalkan Genghis. Sedangkan Genghis terus terbaring tak berdaya. Sampai akhirnya keesokan paginya dia ditemukan dan ditolong oleh Doctor Strange. Selama 3 hari berikutnya, Doctor Strange merawat Genghis hingga Genghis pulih kembali. Sementara itu, pria misterius tadi terus berjalan menerjang kondisi ekstrim sampai ditemukan oleh orang-orang yang dia cari, yaitu para biarawan. Dia dibawa ke tempat mereka dan mempelajari segala pengetahuan mereka. Bahkan ujung-ujungnya dia sukses menjadi pemimpin mereka. Selanjutnya mereka membuatkannya armor termasuk topeng yang masih panas ketika dia pakai. Pria itu memiliki nama Victor Van Doom. Setelah memiliki penampilan baru, dia mengumumkan bahwa namanya diganti menjadi Dr. Doom. Seusai cerita tersebut, asisten H. Genghis terkejut majikannya pernah bertemu Dr. Doom. Bahkan Genghis terlibat dalam proses Doom meningkatkan kekuatan. Tentang hal itu, Genghis mengatakan bahwa itu semua sudah merupakan bagian dari takdir. Dalam pembicaraan antara H. Genghis dan asistennya, mendadak ada cahaya yang masuk ke dalam gua dan menyinari mereka. Genghis menjelaskan bahwa cahaya ini merupakan hasil dari susunan bintang yang berlangsung 100 tahun sekali. Cahaya tersebut menandakan bahwa sekarang adalah saat yang disebut Time of Visanti. Jadi Genghis harus bergerak. Maka dia pun mulai berjalan keluar dari gua. Asistennya tercengang melihat Genghis bisa berjalan. Rupanya selama Time of Visanti dia memang menjadi lebih kuat. Di luar gua, Genghis lagi-lagi membuat asistennya terkejut ketika dia melesat terbang meninggalkan Himalaya. Genghis mendarat turun di hutan belantara di Pulau Jawa. Di sana dia memakai mantra untuk menyibakkan pepohonan, sampai melihat satu kuil bernama Temple of the Tree. Begitu melihat kondisi kuil yang masih bagus, Genghis merasa puas, maka dia berniat melaksanakan langkah berikutnya. Keesokan harinya dia menyebarkan pengumuman ke berbagai penjuru bumi. Genghis mengundang para penyihir untuk datang ke Temple of the Tree besok. Dia tidak secara jelas menyebutkan alasan mereka harus datang. Dia hanya bilang bahwa mereka harus menyelesaikan pertanyaan tentang kekuatan. Kata-kata Genghis hanya bisa didengar oleh orang-orang yang ahli dalam ilmu sihir. Di berbagai tempat, para penyihir hebat mendengar pesan tersebut, termasuk di reruntuhan Maya di Yucatan, Pulau Honshu di Jepang, padang rumput di Inggris, puing-puing suatu pos penjagaan di Atlantis, kastil Dr. Doom di Latveria, serta sebuah rumah di Greenwich Village tempat Dr. Strange yang sedang terlelap. Pengumuman dari H. Genghis sontak membuat Strange terbangun. Walaupun tidak tahu secara pasti apa maksud panggilan itu, Strange bergegas mematuhi kata-kata Genghis. Dia sebenarnya bisa saja datang dengan cepat ke lokasi tujuan, tapi dia memilih untuk memakai metode perjalanan konvensional. Karena itu, Strange pun menggunakan berbagai macam kendaraan. Pertama-tama, dia menaiki pesawat terbang ke Jakarta, lalu diteruskan dengan bis, lalu diteruskan dengan perahu, lalu dia berjalan sendirian menerobos pepohonan yang lebat. Dalam proses ini, Strange mengingat-ingat kembali informasi dari gurunya, Ancient One, tentang Temple of the Tree. Dahulu, Ancient One memperingatkan Strange untuk jangan sembarangan mendatangi kuil tersebut, kecuali kalau memang mendapat panggilan khusus ke sana. Setelah tiba di depan Temple of the Tree, Strange berganti kostum dan masuk ke dalamnya. Di situ sudah ada banyak penyihir dari berbagai negara yang lebih dulu datang. Di antaranya ada Tareva dari Atlantis, ada pula Ciyi dan Jules Saint Thomas. Kemunculan Strange menarik perhatian mereka, sebab aksi-aksinya memang sudah banyak dikenal di kalangan penyihir. Setelah Strange, ada satu orang lagi yang muncul. Dengan menaiki sebuah pesawat canggih, Dr. Doom berjalan masuk dan memberikan penghormatan kepada H. Genghis. Ketika disinggung oleh Genghis tentang sikapnya yang dulu kasar, Doom menjelaskan bahwa dulu dia merupakan orang yang berbeda dibanding sekarang. Selanjutnya H. Genghis bercerita kepada para penyihir yang hadir
Dahulu, pada awal kemunculan umat manusia, Jenghis menyepakati perjanjian dengan makhluk-makhluk kuat dari dimensi lain. Dalam kesepakatan ini, Jenghis memperoleh pengetahuan. Sebagai syaratnya, 100 tahun sekali dia harus mengumpulkan para penyihir terhebat dan mengadakan suatu kontes. Begitu tahu bahwa mereka datang hanya untuk menjalani pertandingan, sebagian tamu merasa kecewa dan tidak senang. Sebab mereka awalnya menganggap ini merupakan sesuatu yang serius. Meskipun begitu, Jenghis meyakinkan mereka bahwa ini bukanlah kontes biasa, melainkan bisa mempengaruhi takdir. Tiba-tiba dari belakang Jenghis ada cahaya yang bersinar terang. Dari cahaya itu muncullah Visanti, yaitu kelompok 3 makhluk sihir yang terdiri atas Ostur, Haget, dan Agamotto. Mereka lah yang telah menyepakati perjanjian dengan Jenghis. Visanti merupakan 3 dari banyak makhluk sihir kuat yang menjadi sumber kekuatan para penyihir. Selain Visanti, para makhluk yang kekuatannya sering dipakai oleh para penyihir diantaranya adalah Ikorn, Valtor, Seraphim, Baltak, Sitorak, Valtin, dan masih banyak lagi. Kini kepada para penyihir, Visanti mengumumkan bahwa kontes ini akan memperlihatkan siapa penyihir paling hebat di antara mereka. Nantinya apabila sudah ada pemenang, maka satu permintaan akan dikabulkan. Para penyihir tidak dipaksa untuk ikut serta. Mereka boleh pergi kalau memang tak mau terlibat. Rupanya tidak ada yang mau mundur. Mereka semua memang sangat menghormati Visanti. Meskipun begitu, ada protes dari seorang penyihir bernama Khalid Insyaallah. Dia mengatakan bahwa Dr. Doom tidak layak berpartisipasi karena Doom mengandalkan teknologi. Sebagai tanggapannya, Doom melepaskan sarung tangan logamnya. Dia menjelaskan bahwa tanpa sarung tangan itu, persenjataan dan perisai energi pada armornya tidak akan berfungsi. Tindakan ini cukup untuk memuaskan Khalid. Dengan tak ada lagi protes, kontes pun dimulai. Visanti membentuk kristal yang menutupi tubuh Edge Jenghis. Visanti lalu mengumumkan bahwa penyihir yang mampu membebaskan Jenghis dari kristal tersebut akan menjadi pemenang. Jules Saint Thomas menganggap itu sangatlah mudah. Tanpa pikir panjang, dia menembakkan serangan energi pada kristal Visanti. Di luar dugaannya, tindakannya gagal total. Bahkan kristal Visanti malah balas mengeluarkan energi, yang membuat Jules terdiam kaku bagaikan patung. Berikutnya, para penyihir lain yang melancarkan serangan. Mereka tentu tak mau bernasib seperti Jules, maka mereka pun bertindak secara berhati-hati. Sebagai tanggapannya, kristal Visanti mengeluarkan energi kuat ke segala arah. Ini memaksa para penyihir untuk tetap sigap membuat perisai energi atau menghindar kalau tak mau takluk. Dalam upaya tersebut, Dr. Doom mampu bergerak lincah tanpa terkena serangan dari kristal Visanti, seolah-olah dia tahu kemana sasaran energi tersebut. Tanpa diketahui orang-orang, Doom sebenarnya memanfaatkan teknologi. Dia memang tidak bisa menggunakan persenjataan maupun perisai energi, namun dia masih memiliki sensor inframerah pada topengnya. Ternyata, energi dari kristal Visanti memancarkan gelombang inframerah sepersekian detik sebelum menyambar. Selain itu, komputer mikro pada armor Doom menganalisis teknik gerakan para peserta lainnya. Selanjutnya kontes bertambah sulit. Peserta yang telah terkena energi Visanti sekarang berubah menjadi bawahan Visanti dan menyerang para peserta lain yang masih tersisa. Seiring waktu, tinggal Dr. Strange dan Dr. Doom saja yang masih bertahan. Mereka pun dikeroyok oleh banyak penyihir. Walaupun kalah jumlah, ujung-ujungnya mereka berdua sukses mengatasi semua lawan. Setelah itu, Doom menyerang Strange sebab dia tentu ingin menjadi pemenang. Dia mengerahkan mantra Crimson Band of Sitorak. Namun, Strange terbukti masih lebih unggul. Dia menghalau mantra tersebut sehingga berbalik membelenggu Doom. Dengan demikian, Strange menjadi satu-satunya peserta yang tersisa. Strange memutuskan untuk menggunakan wujud astral dan terbang mendekati kristal Visanti. Setelah berada cukup dekat, dia sempat bingung bagaimana cara membebaskan Edge Jenghis. Sampai akhirnya Strange terpikir untuk mengaktifkan Eye of Agamotto. Berkat kekuatan artefak tersebut, Strange bisa memeriksa bagian dalam kristal. Ketika dia mengamati, Strange agak terkejut sebab ternyata solusinya cukup sederhana. Strange menyentuh kristal sambil memanggil Jenghis. Dalam sekejap, kristal tersebut lenyap, digantikan oleh Jenghis bersama Visanti. Sedangkan para peserta lain kembali tersadar seperti sedia kala. Dengan demikian, Visanti pun mengumumkan Strange sebagai pemenang dan memberikan pujian padanya. Berikutnya, Edge Jenghis mengingatkan tradisi lainnya dalam kontes ini, yaitu pemenuhan permintaan. Kepada Jenghis, Strange mengaku tidak ingin meminta apa-apa. Tak disangka, Jenghis justru memberitahu bahwa Strange bukan berhak meminta sesuatu, melainkan justru harus mengabulkan permintaan seseorang.
yaitu penyihir lain yang mampu menghindari serangan energi dari kristal tadi. Selain Strange, hanya Dr. Doom lah yang bisa melakukannya, maka Strange harus mengabulkan permintaan Doom. Strange jelas merasa kaget, dia tentu tak mau membantu orang jahat seperti Doom. Di luar dugaan Strange, Doom mengaku bukan ingin dibantu menguasai dunia atau semacamnya. Dia justru ingin membebaskan jiwa ibunya yang sudah lama ditawan oleh Mephisto di neraka. Ibu Doom yang bernama Cynthia memang dulu pernah melakukan perjanjian dengan Mephisto, sehingga setelah mati jiwanya diambil oleh Mephisto. Ketika mendengar keinginan itu, Strange berubah pikiran dan bersedia membantu Doom. Dengan disepakatinya kerjasama tersebut, H. Cengiz mengumumkan bahwa tugasnya untuk kontes abad ini sudah selesai. Maka dia bergegas terbang pergi meninggalkan Temple of the Tree. Pada saat yang bersamaan, bangunan itu runtuh dan hancur. Jadi para penyihir harus berlarian menyelamatkan diri. Setelah itu, Strange mengikuti Doom memasuki pesawat. Kerjasama mereka memang sudah dimulai. Dengan menaiki pesawat tersebut, mereka bisa terbang sangat cepat. Dalam waktu kurang lebih 1 jam, mereka sudah tiba di Doomstead, ibu kota Latveria. Di sana, para warga dengan bahagia menyambut kepulangan pemimpin mereka. Bahkan seorang gadis kecil memberikan bunga kepada Doom sambil mengungkapkan rasa syukur sebab Doom pulang dengan selamat. Kepada Strange, Doom mengatakan bahwa semua ini merupakan bukti bahwa dirinya dicintai oleh rakyatnya. Strange tentu meyakini bahwa sambutan tersebut pasti sudah diatur oleh Doom. Walaupun begitu, Strange bisa ikut merasakan kejujuran pada orang-orang di sana. Doom dan Strange berjalan hingga akhirnya masuk ke kastil Doom. Di situ, Strange membaca catatan-catatan sihir Cynthia. Berdasarkan segala catatan itu, Strange bisa menyimpulkan bahwa Cynthia merupakan seorang pengguna sihir yang cukup hebat. Namun, Strange bilang pula bahwa Cynthia berurusan dengan kekuatan sihir jauh di luar kemampuannya. Agar bisa membebaskan Cynthia, upaya mereka tidak akan mudah. Walaupun diperingatkan seperti itu, Doom bertekad untuk tidak akan mundur. Menurut Doom, ibunya merupakan orang baik yang melindungi keluarga dan kaumnya, sehingga jiwanya layak diselamatkan. Sebenarnya selama bertahun-tahun, Doom telah berjuang sendirian untuk membebaskan jiwa ibunya tapi tak pernah berhasil. Ini memicu pertanyaan dari Strange. Kenapa Doom tidak dari dulu meminta bantuan Strange? Kenapa Doom sampai harus ikut serta dalam kontes Visanti agar bisa bekerja sama dengan Strange? Rupanya alasannya adalah ego Doom yang sangat besar. Doom tidak pernah mau memohon pertolongan orang lain. Dengan adanya peraturan dari kontes Visanti, sekarang Strange lah yang diharuskan membantu Doom. Bukan Doom yang memohon kepada Strange. Pada akhirnya Doom pergi ke ruangannya, sedangkan Strange dipandu menuju sebuah kamar oleh bawahan Doom yang bernama Boris. Kepada Strange, Boris juga bercerita tentang Doom dan keluarganya. Cynthia berasal dari masyarakat Gypsy yang ditindas oleh pemerintah Latveria. Demi menghentikan penindasan ini, Cynthia menyepakati perjanjian dengan Mephisto. Dengan menggunakan kekuatan pemberian Mephisto, Cynthia mampu membunuh banyak tentara di sebuah desa. Di luar dugaannya, kekuatan dari Mephisto juga menyebabkan semua anak di desa tersebut meninggal. Cynthia yang panik berusaha melarikan diri, tapi sayang sekali dia dilukai oleh seorang tentara lainnya. Cynthia ditemukan oleh suaminya, Werner von Doom, tapi dia sudah berada dalam kondisi sekarat. Dalam sisa-sisa hidupnya, Cynthia meminta Werner untuk menjaga putra mereka, Victor, agar jangan sampai terlibat dengan urusan sihir. Kematian Cynthia jelas menimbulkan kesedihan mendalam pada Werner. Jenazah Cynthia dikuburkan di makam tanpa nisan. Lalu kaum Gypsy bergegas pergi dengan dipimpin oleh Werner meninggalkan desa tersebut. Werner tentu ingin memenuhi harapan terakhir Cynthia, maka dia menyingkirkan peti berisi benda-benda sihir peninggalan Cynthia. Anehnya, upaya ini selalu berujung kegagalan. Werner pernah membuang peti itu ke sungai dan menguburkannya di bawah bebatuan. Namun peti tersebut entah bagaimana selalu muncul kembali di tempat tinggalnya. Werner pernah mencoba membakarnya dan merusaknya dengan kapak, tetapi peti itu tetap utuh dan tidak mengalami kerusakan sama sekali. Ujung-ujungnya Werner menyerah dan membiarkan peti Cynthia tetap berada di antara barang-barangnya. Di kemudian hari terjadi tragedi lagi ketika Werner tewas dalam upaya menghindari kejaran para tentara. Victor yang menjadi sebatang kara dan sangat berduka menemukan peti peninggalan ibunya. Dia pun menyibukkan diri dengan mempelajari sihir, lalu ditambah pula dengan mempelajari sains, hingga dia menjadi orang yang ahli dalam 2 bidang tersebut. Kecerdasannya membuatnya bisa berkuliah di Amerika Serikat. Selain menempuh pendidikan, Victor juga membuat alat untuk mencari jiwa ibunya di neraka. Upaya ini tidak berjalan sesuai harapan.
melainkan justru menimbulkan ledakan yang membuat wajahnya rusak dan dirinya dikeluarkan dari universitas. Boris merupakan orang Gypsy dalam masyarakat Victor. Bertahun-tahun sejak Victor pergi ke Amerika, barulah Boris bertemu Victor lagi. Namun Victor sudah menjadi sosok yang berbeda. Dengan mengenakan armor logam dan jubah hijau, Victor mendatangi Boris yang sedang tertidur. Saat itu Victor memang sudah menjadi Dr. Doom. Kepada Boris yang mendadak terbangun, Victor mengaku telah menjadi sangat hebat dan akan menjadi penguasa baru Latveria. Berikutnya, Doom sungguh melaksanakan kata-katanya. Dia merebut kekuasaan atas negara itu, sedangkan Boris menjadi bawahan Doom di kastilnya. Di bawah pemerintahan Doom, rakyat Latveria mengalami peningkatan kesejahteraan tapi harus sepenuhnya tunduk kepadanya. Dengan posisi sebagai pemimpin negara, Doom masih belum melupakan ibunya. Setelah merasa sudah cukup banyak bercerita, Boris pun pamit meninggalkan Strange. Keesokan harinya, Strange mulai mengajari Doom ilmu sihir. Pengajaran ini berlangsung selama berminggu-minggu. Doom mampu menyerap segala ilmu dari Strange dengan cepat. Bahkan Strange sendiri terkejut dengan betapa cepatnya kemampuan belajar Doom. Selain belajar, persiapan lain yang dilakukan Doom adalah memperkuat armornya, termasuk meningkatkan simpanan energi pada armornya hingga berkali-kali lipat. Sekitar 1,5 bulan setelah mulai belajar pada Strange, Doom sudah merasa siap. Maka dirinya dan Strange memasuki suatu tempat di kastilnya. Di lokasi tersebut, perbatasan antara dimensi bumi dan neraka bisa ditembus. Setiap tahun, Doom menantang neraka dalam upaya membebaskan jiwa ibunya, tapi tak pernah memperoleh kemenangan. Kali ini dia dan Strange akan melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka akan memasuki neraka. Strange sekali lagi memperingatkan Doom bahwa misi mereka ini sangatlah berbahaya. Namun Doom menegaskan bahwa dia sudah tahu resikonya dan dia bukanlah pengecut. Dengan demikian, mereka berdua memulai proses perpindahan. Realita di sekitar mereka mulai berganti, sampai Strange menemukan portal menuju neraka. Strange menciptakan gelembung sihir dengan memakai kekuatan dari Seraphim, lalu menggerakkan gelembung itu untuk membawa dirinya dan Doom melintasi kegelapan menuju portal. Pada akhirnya, tibalah mereka di tujuan. Mereka mendarat di neraka dan langsung disambut oleh banyak iblis. Dengan demikian, terjadilah pertempuran ketika Doom dan Strange harus menghadapi serangan para iblis itu. Doom sempat memprotes kepada Strange karena memilih lokasi tersebut. Strange pun membela diri dengan mengatakan bahwa melakukan navigasi di neraka tidaklah mudah, sebab neraka memang terus-menerus berubah. Dalam bentrokan ini, Doom menegaskan bahwa mereka harus mengalahkan para iblis itu sebelum dipergoki oleh Mephisto. Sayang sekali rencana tersebut gagal. Mephisto tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mephisto memberitahu bahwa segala di neraka tidak lepas dari pengawasannya. Mephisto menyebutkan pula bahwa ada tempat khusus di neraka bagi para penyusup. Cerita Triumph and Torment mungkin akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.